Nomor 1. Di bawah ini yang bukan merupakan penunjang tugas analis kepegawaian yaitu A. Pengajar atau pelatih dalam bidang manajemen PNS. B. Keanggotaan tim penilai jabatan fungsional. C. Pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang manajemen PNS. D. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya. E. Perolehan penghargaan atau tanda jasa. Jawabannya yaitu C. Ini sesuai dengan bunyi bab 3 pasal 6 tentang penunjang tugas analis kepegawaian terdiri atas pengajar atau pelatih dalam bidang manajemen PNS, perang serta seminar atau lokakarya di bidang manajemen PNS, keanggotaan organisasi profesi analis kepegawaian, keanggotaan tim penilai jabatan fungsional, perolehan gelar kesarjanaan lainnya, dan perolehan penghargaan atau tanda jasa. Berarti yang bukan merupakan penunjang tugas analis kepegawaian yaitu C. Ini masuk dalam pengembangan profesi. Pembuatan karya tulis atau karya ilmiah ini masuk dalam pengembangan profesi. Nomor 2. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan analis kepegawaian pertama yaitu kecuali A. Menyusun soal ujian saringan sebagai anggota. B. Mengawasi pelaksanaan ujian saringan. C. Menyiapkan surat keputusan penetapan Karpek dan Karis atau Karsu. D. Menyusun laporan hasil sidang bab perjakat. E. Menyusun kekuatan pegawai atau besetting. Jawabannya E. Jawabannya ada di bab 5 pasal 8. Di situ ada kegiatan analis kepegawaian pertama. Di situ ada menyusun soal ujian saringan sebagai anggota, mengawasi pelaksanaan ujian saringan, terus menyiapkan surat keputusan penetapan Karpek dan Karis atau Karsu, menyusun laporan hasil sidang bab perjakat. Berarti yang tidak ada adalah E. Yang E ini masuk dalam kegiatan tugas analis kepegawaian muda. Ya, jadi bukan analis kepegawaian pertama. Nomor 3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan atau pangkat analis kepegawaian adalah A. Paling rendah 80% dari unsur utama dan paling tinggi 20% dari unsur penunjang. B. Paling rendah 50% dan paling tinggi 50%. C. Paling rendah 70% dan paling tinggi 30%. D. Paling rendah 90% dan paling tinggi 10%. E. Paling rendah 60% dan paling tinggi 40%. Jawabannya A. Ini terdapat dalam bab 5 pasal 12 di ayat 2, jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. A. Paling rendah 80% angka kredit berasal dari unsur utama. Berarti paling rendah 80% dari unsur utama dan paling tinggi 20% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Dan paling tinggi 20% dari unsur penunjang. Nomor 4. Analis kepegawaian dibebaskan sementara dari jabatannya apabila kecuali A. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat. B. Diberhentikan sementara sebagai PNS. C. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan analis kepegawaian. D. Menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya. E. Tugas belajar lebih dari 1 tahun. Jawabannya itu E. Ini sesuai dengan bunyi bab 3 pasal 30
Ayat 5, analis kepegawaian dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin, tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin, penurunan pangkat, diberhentikan sementara sebagai PNS, ditugaskan secara penuh di luar jabatan analis kepegawaian, menjalani cuti di luar tangga negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya, dan tugas belajar lebih dari 6 bulan. Jadi, bukan tugas belajar lebih dari 1 tahun, tapi 6 bulan. Berarti kecuali Nomor 5. Jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan ijazah sarjana atau S1 adalah 100. Ini kalian bisa lihat di lampiran undang-undangnya. Di situ ada satuan kegiatan dengan jumlah angka kreditnya. Untuk S1 itu nilainya 100. Kalau D3 itu kalau tidak salah 60, S2 itu 150, dan S3 itu 200. Nomor 6. Analis kepegawaian yang melaksanakan tugas analis kepegawaian satu tingkat di atas jenjang jabatannya memperoleh angka kredit sebesar A. 80% dari angka kredit setiap butir kegiatan, B. 60% dari angka kredit, C. 70% dari angka kredit, D. 50% dari angka kredit, E. 100% dari angka kredit. Jawabannya A. Ini sesuai dengan bab 5 pasal 10 penilaian angka kredit pelaksanaan tugas. Di situ ada analis kepegawaian yang melaksanakan tugas analis kepegawaian satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% dari angka kredit setiap butir kegiatan. Berarti jawabannya A. Nomor 7. Di bawah ini merupakan unsur kegiatan utama analis kepegawaian kecuali A. Pendidikan, B. Manajemen PNS, C. Membuat karya tulis ilmiah, D. Pengembangan sistem manajemen PNS, E. Pengembangan profesi. Jawabannya yaitu C. Ini jawabannya kalian bisa lihat masih di bab 5 pasal 11. Unsur utama terdiri atas pendidikan, manajemen PNS, pengembangan sistem manajemen PNS, pengembangan profesi, berarti kecuali yang C. Nomor 8. Analis kepegawaian yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang manajemen PNS, angka kredit yang diperoleh oleh penulis utama sebesar A. 40%, B. 60%, C. 50%, D. 80%, E. 30%. Jawabannya B. Ini jawabannya ada di bab 5 pasal 16 ayat 1. Di sana ada analis kepegawaian yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang manajemen PNS. Pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut. 60% bagi penulis utama dan 40% dibagi rata untuk semua penulis pembantu. Nomor 9. Jumlah penulis pembantu dalam membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang manajemen PNS oleh analis kepegawaian paling banyak terdiri dari A. 5 orang, B. 2 orang, C. 4 orang, D. 3 orang, E. 6 orang. Jawabannya D. 3 orang. Masih di bab 5 pasal 16 di ayat 2-nya, jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi, paling banyak terdiri dari 3 orang.
Jadi jawabannya D. Nomor 10. Tim penilai jabatan analis kepegawaian BKN bagi kepala BKN atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk selanjutnya disebut A. Tim penilai sekretariat utama BKN, B. Tim penilai kantor regional, C. Tim penilai pejabat instansi, D. Tim penilai provinsi, E. Tim penilai pusat. Jawabannya E. Tim penilai pusat. Itu dijelaskan dalam bab 6 pasal 18 ayat 2. Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh tim penilai jabatan analis kepegawaian BKN bagi kepala BKN atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk, selanjutnya disebut tim penilai pusat. Jadi jawabannya E.